Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam untuk teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Maulana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Di mana materi ini sangat penting teman-teman semua. Karena apa? Karena mutu bahan baku itu dan sediaan farmasi merupakan penentu utama untuk keamanan, khasiat, dan konsistensi obat yang kita gunakan sehari-hari. Dalam presentasi ini, saya akan membahas parameter mutu yang harus dipenuhi, seperti metode analisis yang digunakan menurut Farmakope Indonesia, serta manfaat penting dari pengujian ini dalam menjaga kualitas produk farmasi. Ya, kita akan mengetahui dulu pengertian dari parameter mutu bahan baku dan kesediaan farmasi. Apa sih itu tuh? Sebenarnya itu sebenarnya merupakan serangkaian dan pengujian yang digunakan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan khasiat bahan baku serta produk farmasi. Parameter ini meliputi aspek kimia, fisika, psikokimia, dan mikrobiologi yang harus dipenuhi agar apa? Agar bahan baku dan sediaan obat dapat digunakan secara aman dan efektif. Parameter sendiri itu dibagi menjadi dua teman-teman semua. Yang pertama ada parameter spesifik, lalu kedua ada parameter non-spesifik. Untuk parameter spesifik sendiri ini berfokus pada kandungan zat aktifnya atau senyawa obatnya yang bertanggung jawab atas efek farmakologis atau terapeutik suatu bahan atau obat, seperti kadar senyawa aktifnya, uji makroskopik dan mikroskopis, serta kandungan senyawa larut dalam pelarut tambah satu. Jadi ini tuh seperti pemain utamanya. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan baik-baik karena tanpa zat aktif yang akan mempengaruhi ke tubuh, maka obat tidak akan berjalan sesuai semestinya, tidak akan memberikan efek apa-apa. Untuk yang kedua itu ada parameter non-spesifik. Sebenarnya ini tidak berhubungan langsung dengan zat aktifnya, tetapi penting untuk menjamin keamanan, kemurnian, dan stabilitas bahan baku, bahan atau obat, seperti kadar air, kadar abu total, pengeringan, cemaran logam berat, cemaran mikroba, dan sisa pelarut. Jadi itu seperti bahan tambahannya atau faktor pendukungnya agar obat yang kita hasilkan itu benar-benar memberikan efek yang baik. Lalu manfaatnya apa sih teman-teman semua dari pengujian mutu segala macam ini? Yang pertama, itu menjamin kemanjuran dan keamanan obat, di mana obat yang dihasilkan memiliki kandungan zat aktif yang tepat dan bebas dari kontaminan berbahaya, sehingga obat aman dan efektif digunakan. Lalu yang kedua, itu menjamin konsistensi dari produk itu sendiri. Supaya apa? Supaya memudahkan produsen mempertahankan kualitas yang konsisten dari satu batch ke batch lainnya, sehingga pasien yang mendapatkan produk dengan kualitas sama setiap kali membeli obat. Lalu ketiga, mengurangi resiko kontaminasi, di mana hal ini itu membantu mencegah masuknya zat asing, mikroorganisme, atau bahan berbahaya lain ke dalam bahan baku dan produk jadi yang bisa merugikan pengguna atau dalam pasien. Lalu yang keempat, mempermudah pengendalian proses produksi, di mana itu dapat menjadi acuan dalam setiap tahap produksi, sehingga proses dapat diawasi dan diperbaiki jika ada ketidaksesuaian, menjamin produk akhir memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu yang kelima tentunya memenuhi kesehatan masyarakat, di mana dengan produk yang bermutu dan aman, resiko efek samping atau keracunan dapat diminimalkan, lalu dapat memberikan efek kontribusi penting bagi kesehatan masyarakat secara luas tentunya. Lalu parameter mutu itu meliputi apa aja sih? Kita lihat. Yang pertama itu ada identifikasi tentunya, di mana hal ini itu memastikan bahwa bahan yang digunakan itu sesuai teman-teman.
Yang pertama itu identifikasi bahan, teman-teman, di mana hal ini memastikan bahwa bahan yang digunakan benar-benar bahan yang kita maksud atau yang kita akan pakai untuk pembuatan obat, di mana hal itu perlu melakukan tes-tes khusus seperti pengamatan fisik, kimia, spektroskopi, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua itu ada penetapan kadar atau kandungan, di mana hal itu merupakan pengukuran jumlah bahan aktif dalam bahan baku atau sediaan agar dosisnya tepat dan konsisten ketika diberikan kepada pasien nantinya. Lalu yang ketiga ada uji kemurnian, di mana hal itu kita memastikan bahwa bahan baku atau zat farmasi yang akan kita gunakan atau kita olah itu bebas dari zat asing atau cemaran seperti logam berat, bahan kimia berbahaya, atau mikroorganisme yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat ada uji fisika, di mana hal ini mengamati sifat fisik seperti warna, bau pelarutan, dan pH yang dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas dari suatu bahan atau zat farmasi. Lalu yang kelima ada uji mikrobiologi, memastikan bahan non steril dan sediaan bebas dari mikroba yang dapat merusak atau membahayakan. Lalu tentunya untuk mencapai mutu yang bagus perlu dilakukan beberapa analisis, teman-teman. Dalam hal ini kita menggunakan dua metode analisis. Yang pertama analisis kimia, lalu kedua analisis secara fisikokimia. Dalam hal ini kita berpedoman pada Farmakope Indonesia. Untuk metode analisis secara kimia itu dapat digunakan beberapa cara, teman-teman. Yang pertama itu ada spektrofotometri visible, di mana hal itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi senyawa berdasarkan penyerapan cahaya ultraviolet atau tampak atau sinar visible. Lalu yang kedua cara spektrofotometri inframerah, di mana spektrofotometri inframerah ini memanfaatkan gelombang inframerah untuk mengenali struktur molekul dan identifikasi bahan. Lalu ketiga ada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, di mana ini merupakan teknik pemisahan dan kuantifikasi senyawa dalam sampel yang sangat kompleks dengan sensitivitas yang tinggi. Lalu yang keempat ada kromatografi gas, itu merupakan teknik memisahkan senyawa volatil dalam sampel untuk analisis yang akurat pada senyawa yang mudah menguap. Lalu yang terakhir ada pengukuran pH, di mana ini merupakan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan larutan bahan atau sediaan obat. Selanjutnya, selain metode analisis kimia, kita juga melakukan metode analisis secara fisikokimia. Menurut Farmakope Indonesia, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pemeriksaan secara organoleptik, di mana hal itu meliputi pengamatan secara visual, penciuman, dan perasaan terhadap bahan baku atau sediaan obat, mencakup warna, bau, rasa, dan bentuk fisik seperti bentuk, ukuran, dan tekstur sediaan yang lain, dan sebagainya. Lalu kedua ada pengujian berat jenis, di mana ini merupakan nilai penting untuk identifikasi serta menentukan konsentrasi dan pemasaran bahan, karena sifat ini terkait dengan kondisi fisik bahan alami. Lalu yang keempat, ketiga, pemeriksaan titik kabur, di mana hal itu biasanya digunakan untuk memastikan kemurnian bahan, karena bahan yang murni memiliki titik lebur yang spesifik serta konsisten. Lalu yang keempat ada pemeriksaan kelarutan, di mana hanya untuk mengetahui kelarutan itu penting. Kenapa? Karena hal itu dapat menentukan cara formulasi dan potensi absorpsi bahan aktif dalam tubuh. Jadi, semisal apabila suatu zat tidak cocok larut dengan air, kita bisa menyesuaikan larutnya dengan pelarutan yang lain agar tadi absorpsi ke dalam tubuh dapat terserap dengan baik dan tidak ada bahan obat yang ketika masuk ke dalam tubuh itu berkurang sehingga efek terapeutiknya tidak tercapai. Lalu yang kelima ada pemeriksaan berat isi dan volume, di mana pengujian ini membantu menilai kualitas bahan dan memastikan tidak ada kekeliruan dalam penimbangan atau pengemasan. Selain metode analisis
secara kimia psikokimia tentunya ada juga pengujian secara mikrobiologi. Nah, kenapa sih tujuan analisis mikrobiologi ini penting? Yang pertama itu untuk menjamin keamanan produk teman-teman, di mana hal ini diharapkan dapat membantu mendeteksi keberadaan mikroorganisme patogen yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, seperti bakteri berbahaya dan jamur yang dapat berakibat produk farmasi yang diuji dapat dipastikan aman untuk digunakan tanpa risiko infeksi atau kontaminasi mikroba berbahaya. Yang kedua, menjamin mutu dan konsistensi produk, di mana itu untuk memastikan bahan baku dan produk akhir memenuhi standar mutu mikrobiologi yang ditetapkan, seperti batas maksimum jumlah mikroorganisme dan sterilitas produk. Ini penting teman-teman semua, karena apa? Untuk menjaga konsistensi mutu produk dan mencegah degradasi produk akibat kontaminasi mikroba yang dapat mengubah sifat kimia dan fisik dari produk tersebut. Lalu yang ketiga adalah mendukung efektivitas dan farmasi dan memastikan proses produksi yang baik. Uji efektivitas pengawet antimikroba ini dilakukan untuk memastikan pengawet mampu mencegah pertumbuhan mikroorganisme selama masa simpan produk, menjaga efektivitas obat, tentunya pada produk antibiotik contohnya. Pengujian mikrobiologi ini juga mendukung pengukuran potensi antibiotik yang sebenarnya terhadap mikroba target sehingga khasiat obat dapat terjamin. Pengujian mikrobiologi menjadi bagian dari pengendalian kualitas dan validasi proses produksi, terutamanya pada produk steril, untuk memastikan tidak ada kontaminasi mikroba selama pembuatan, termasuk pengujian keberhasilan sterilisasi dan kebersihan lingkungan produksi. Lalu untuk pengujian itu yang dipersyaratkan di Farmakope itu apa aja sih? Kita lihat bersama. Yang pertama itu ada uji batas mikroba, teman-teman. Di mana itu bertujuan untuk mengukur jumlah total mikroorganisme hidup seperti bakteri, kapang, ragi, dan lain sebagainya dalam bahan baku dan sediaan farmasi non steril. Batas maksimum jumlah mikroba yang diperbolehkan ditentukan sesuai jenis produk, dan produk harus bebas dari mikroba patogen tertentu seperti Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Uji ini penting untuk menghindari infeksi akibat kontaminasi mikroba dari produk. Lalu yang kedua ada uji sterilitas, teman-teman, di mana itu dilakukan untuk memastikan tidak adanya mikroorganisme yang hidup dalam produk steril. Pengujian ini dilakukan dengan cara inkubasi di media khusus pada suhu tertentu selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Dan tidak boleh ada pertumbuhan mikroba dalam periode tersebut. Lalu yang ketiga ada uji efektivitas pengawet antimikroba, di mana untuk memastikan bahwa pengawet yang digunakan dalam sediaan farmasi mampu mencegah pertumbuhan mikroorganisme selama masa simpan produk. Penting untuk produk non-steril, utamanya, yang mengandung air agar terhindar dari kontaminasi mikroba selama penggunaan. Yang terakhir ada uji kinerja resistensi indikator biologi, di mana itu dilakukan untuk memastikan efektivitas proses sterilisasi dengan menggunakan indikator biologis berupa spora mikroorganisme yang tahan panas dan untuk memvalidasi proses sterilisasi produk farmasi steril. Untuk selanjutnya ada rangkuman mengenai beberapa instrumen yang digunakan selama pengujian ini, di mana ada 4 instrumen yang digunakan. Yang pertama ada spektrofotometri visible, yang kedua ada spektrofotometri inframerah, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, lalu ada KLT yaitu kromatografi lapis tipis. Dari prinsip metode, keempat instrumen ini memiliki perbedaan tentunya, di mana untuk spektrofotometri berprinsip teknik analisis memanfaatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik pada daerah ultraviolet atau UV dan cahaya tampak atau visible. Untuk spektroinframerah, pada prinsipnya itu dari radiasi inframerah yang diserap oleh molekul sampel sehingga terjadi vibrasi dan rotasi ikatan kimia dalam molekul dengan mengukur absorbansi atau transmitansi sinar inframerah oleh sampel dalam rentang gelombang tertentu. Untuk kromatografi cair kinerja tinggi, prinsipnya yaitu pemisahan campuran senyawa berdasarkan perbedaan interaksi senyawa dengan fase diam dan fase gerak cair yang dialirkan dengan tekanan tinggi melalui kolom kromatografi. Untuk KLT,
Prinsipnya berdasarkan pada pemisahan senyawa dalam suatu sampel yang dilakukan melalui distribusi senyawa analit antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Selain dari prinsip, juga terdapat syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode lab. Untuk spektroipi visible, yang pertama itu sampel harus berupa larutan homogen, jernih, dan bebas partikel tersuspensi. Lalu sampel harus mengandung zat dengan serapan maksimum dalam jangkauan panjang gelombang UV dari 190 sampai 380 nanometer atau visible 380 sampai 780 nanometer. Lalu larutan harus stabil selama analisis, yang artinya zat aktif tidak mengalami degradasi kimia. Untuk spektrofotometri inframerah, yang pertama sampel harus dalam bentuk murni atau sudah melalui proses ekstraksi sehingga zat aktif terisolasi dalam konsentrasi memadai untuk deteksi spektrum inframerah. Selanjutnya, sampel harus kering atau bebas dari kandungan air berlebih. Karena apa teman-teman? Karena air itu dapat menyerap sinar inframerah dan dapat mengganggu spektrum nantinya. Lalu selanjutnya, sampel bisa berupa padatan, cair ataupun cairan, ataupun bahan semi padat yang dapat dibuat menjadi film tipis, tablet KBR, atau ditempatkan dalam sel khusus untuk analisis. Lalu selanjutnya, sampel tidak boleh mengandung bahan pengotor yang menyerap pada bilangan gelombang selama yang dapat mengacaukan identifikasi. Untuk KLT, yang pertama sampel harus bentuk larutan yang homogen. Yang kedua, larutan sampel harus larut dalam pelarut yang sesuai dengan mempertimbangkan polaritas bahan sampel dan fase gerak. Agar apa? Agar dapat bergerak atau terpisah dengan baik pada plat KLT. Lalu sampel yang akan dianalisis tidak boleh mengandung partikel padat yang dapat mengganggu penotolan pada plat. Lalu selanjutnya, konsentrasi larutan sampel harus cukup untuk menghasilkan noda atau jalur yang jelas dan dapat diamati pada plat KLT nantinya. Selain prinsip metode dan syarat sampel, ada juga prinsip analisis kualitatif. Nah, untuk spektroipi visible itu berdasarkan pada pengukuran penyerapan cahaya oleh molekul pada panjang gelombang tertentu di daerah UV maupun cahaya tampak atau visible. Untuk spektroinframerah, prinsipnya itu pengukuran penyerapan radiasi inframerah oleh gugus-gugus fungsional dalam molekul sampel. Untuk KCKT, prinsipnya pemisahan komponen senyawa dalam campuran berdasarkan perbedaan interaksi atau afinitas masing-masing komponen dengan fase diam dan fase gerak cair. Untuk KLT sendiri itu berdasarkan perbedaan polaritas dan afinitasnya terhadap fase diam. Dalam hal ini lapisan tipis adsorben seperti silika gel, aluminia, atau selulosa. Dan fase gerak dalam hal ini pelarut. Lalu selanjutnya ada prinsip analisis kuantitatif, di mana untuk spektroipi visible, pengukuran intensitas cahaya yang diserap oleh suatu zat dalam larutan pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan untuk spektroinframerah, mengukur intensitas penyerapan radiasi inframerah oleh molekul zat pada panjang gelombang tertentu. Untuk KCKT, merupakan pengukuran kadar zat aktif dalam sampel berdasarkan pemisahan komponen campuran dalam kolom kromatografi yang mengandung fase diam dan dilalui fase gerak cair bertekanan tinggi. Sedangkan KLT mengukur jumlah atau konsentrasi senyawa tertentu dalam sampel dengan cara menganalisis intensitas atau luas noda hasil pemisahan pada plat KLT. Lalu yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Untuk spektroipi visible, yang pertama itu faktor-faktor pengaruh itu ada struktur molekulnya, panjang gelombangnya, pelarut, pH larutan, temperatur, lalu juga ada kualitas dari kupet. Untuk spektroinframerah, faktor yang menjadi pengaruh itu ada kualitas dan kemurnian sampel, preparasi sampel, kelembaban, kondisi alat, parameter pengukuran, pelarut, dan intervensi dari senyawa lain. Untuk KCKT, yang pertama itu jenis dan kondisi kolom, lalu selanjutnya ada komposisi dan laju alir fase gerak, lalu selanjutnya ada suhu kolom, lalu ada kualitas dan preparasi sampel, lalu ada detektor, lalu terakhir ada pengaruh matriks sampel. Sedangkan untuk KLT,
Faktor yang pengaruh itu ada struktur kimia senyawanya, sifat fase diam dan sifat fase gerak, serta kelarutan dan stabilitas dari sampel. Lalu untuk terakhir itu ada rangkuman mengenai metode dari uji mikrobiologi. Dalam hal ini ada 4 metode uji mikrobiologi yang digunakan sesuai Farmakope Indonesia tentunya. Yang pertama itu ada uji sterilitas, ada angka lempeng total, ada angka paling mungkin, dan terakhir yaitu uji endotoksin. Untuk prinsip metodenya dari keempat itu tentunya ada perbedaan. Dibantu uji sterilitas, prinsipnya itu memastikan bahwa suatu sediaan farmasi atau alat kesehatan yang diklaim steril benar-benar bebas dari mikroorganisme hidup. Untuk angka lempeng total, yaitu menghitung jumlah koloni bakteri aerob mesofil yang tumbuh setelah sampel diinokulasikan dan diinkubasi pada media agar. Untuk angka paling mungkin, di mana prinsip itu pengenceran sampel secara bertingkat hingga diperoleh konsentrasi mikroorganisme yang sesuai. Sampel yang sudah diencerkan kemudian ditanam dalam media kultur cair pada tabung reaksi. Biasanya dalam seri 3 atau 5 tabung untuk setiap tingkat pengenceran. Untuk uji endotoksin, reaksi spesifik antara endotoksin bakteri gram negatif, yaitu lipopolisakarida pada membran luar bakteri, dengan reaksi limulus amebosit risat atau LAL, atau Tachypleus amebosit risat atau TAL. Reaksi ini akan bereaksi dengan endotoksin membentuk produk yang dapat dideteksi secara visual atau instrumen. Lalu ada tujuan pengujiannya juga, di mana untuk uji sterilitas itu bertujuan memastikan bahwa produk farmasi atau alat kesehatan yang diklaim steril benar-benar bebas dari mikroorganisme hidup yang dapat berkembang biak, dan sebagai kontrol kualitas pada produk akhir untuk mendeteksi adanya kontaminasi mikroba yang mungkin terjadi sama proses produksi atau penyimpanan. Untuk angka lempeng total, tujuannya itu menghitung jumlah total bakteri hidup yang terdapat dalam suatu sampel obat atau produk. Gunanya apa? Itu untuk memonitor dan memastikan kualitas kebersihan serta keamanan produk tersebut. Dengan mengetahui angka lempeng total, produsen dan pengguna dapat menilai apakah suatu produk memenuhi standar mutu mikrobiologis yang aman untuk diedarkan dan digunakan. Lalu selanjutnya ada angka paling mungkin. Tujuannya apa? Untuk menentukan atau memperkirakan jumlah mikroorganisme yang sulit dihitung secara langsung dengan metode hitung plat biasa. Dalam suatu sampel, pengujian ini penting untuk mengukur tingkat kontaminasi mikrobiologi dalam bahan-bahan lainnya guna menjamin mutu dan keamanan produk tersebut. Sedangkan uji endotoksin bertujuan untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan bakteri dalam hal pirogen dalam produk farmasi, terutama pada sel parenteral seperti obat endotoksin suntik dan infus, yang langsung memasuki sistem peredaran darah dalam pasien. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan produk tersebut bebas dari kontaminasi endotoksin dalam batas aman, agar dapat menghindari risiko reaksi demam atau pyrogenic reaction pada pasien setelah pemberian sediaan tersebut. Lalu selanjutnya ada media yang digunakan untuk media pada uji sterilitas, itu menggunakan FTM atau fluid thioglycolate medium yang tujuan untuk menumbuhkan mikroorganisme anaerob, aerob, dan mikroaerofil. Untuk angka lempeng total atau ALT itu menggunakan media agar nutrisi non selektif yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis bakteri aerob mesofil. Media umum yang dipakai itu adalah triptik soy agar atau TSA, atau juga bisa menggunakan plate cone agar atau PCA. Media ini mengandung bahan-bahan seperti pancreatic digest of casein, papaik digest of soybean, gula natrium klorida, agar, dan air yang menyediakan nutrisi lengkap agar bakteri dapat tumbuh dan membentuk koloni. Lalu untuk angka paling mungkin atau APM, itu menggunakan media kultur cair yang disebut lactose broth atau LB. Media ini mengandung laktosa sebagai sumber karbohidrat yang dapat difermentasi oleh mikroorganisme, terutama bakteri coliform. Untuk uji endotoksin,
Media yang digunakan yaitu larutan preaksi khusus yang biasa disebut limulus amebosit atau LAL tadi, atau bisa menggunakan Tachypleus amebosit lisat atau TAL, di mana larutan ini diperoleh dari darah kepiting laut jenis limulus atau Tachypleus. Lalu yang keempat, ada masa inkubasi. Untuk uji sterilitas, masa inkubasinya itu selama 14 hari minimal atau 2 minggu. Di mana selama periode ini, sampel yang tadi inokulasikan ke dalam media kultur diinkubasi pada suhu yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Untuk ALT, itu selama 72 jam atau 3 hari pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Di mana inkubasi itu dilakukan dengan posisi cawan PET-nya dibalik untuk mendukung pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil, sehingga koloni tersebut dapat dihitung secara akurat setelah masa inkubasi tersebut. Untuk angka paling mungkin atau APM itu dilakukan pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam atau 1 sampai 2 hari. Di mana pada masa inkubasi ini, sampel yang telah diinokulasi ke media kultur cair itu dibiarkan dalam kondisi termostatik agar mikroorganisme dapat tumbuh dan memperlihatkan hasil positif berupa pembentukan gas atau perubahan keruhan media. Sedangkan untuk uji endotoksin itu dilakukan selama 60 menit atau 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius, di mana masa inkubasi ini merupakan waktu di mana sampel dan pereaksi Limulus amebosit atau LAL tadi diinkubasi bersama. Lalu kelima ada interpretasi data, di mana untuk uji sterilitas itu suatu sediaan atau produk dinyatakan memenuhi syarat sterilitas jika selama masa inkubasi tadi tidak terdapat pertumbuhan mikroorganisme pada media kultur. Jika tidak ada pertumbuhan mikroba pada kedua media tersebut, maka produk dianggap steril dan lulus uji sterilitas. Jika hasil positif disebabkan oleh kesalahan dari laboran atau kontaminasi eksternal, uji dapat diulang dengan jumlah sampel yang sama. Namun jika pada pengujian ulang tadi juga ditemukan pertumbuhan mikroba, maka produk tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sterilitas. Untuk ALT, interpretasinya dilakukan dengan membandingkan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan batas maksimum yang telah ditetapkan dalam standar farmakope. Jika jumlah koloni bakteri per gram atau per mili sampel berada di bawah atau sama dengan batas yang diperbolehkan, maka sampel dinyatakan memenuhi syarat mutu mikrobiologis. Sebaliknya, jika jumlah koloni melebihi batas tersebut, maka sampel dianggap tidak memenuhi syarat dan berpotensi tercemar mikroorganisme sehingga tidak aman. Untuk APM, itu interpretasinya dilakukan dengan melihat jumlah tabung yang menunjukkan hasil positif pada setiap tingkat pengenceran sampel yang diuji. Hasil positif biasanya ditandai dengan adanya pertumbuhan mikroorganisme seperti kekaruhan media atau pembentukan gas di tabung. Untuk ujian toksin sendiri, interpretasinya itu ada 2 cara. Pertama dengan metode gel clot, yaitu jika terbentuk gumpalan gel pada larutan uji setelah inkubasi, maka sampel dinyatakan mengandung endotoksin dalam konsentrasi di atas batas deteksi. Jika tidak terbentuk gel, maka endotoksin tidak terdeteksi atau berada di bawah batas ambang yang ditetapkan. Nah, untuk metode kedua itu ada metode turbidimetri dan kromogenik, di mana hasil diinterpretasikan dari perubahan kekeruhan atau warna yang diukur secara fotometrik. Kadar endotoksin dihitung berdasarkan nilai absorbansi yang dibandingkan dengan kurva baku endotoksin yang telah disiapkan. Lalu untuk keenam, itu ada prinsip pengambilan kesimpulan. Untuk uji sterilitas itu didasarkan pada hasil pengamatan pertumbuhan mikroorganisme selama masa inkubasi 14 hari tadi pada media kultur yang digunakan, yaitu FTM dan soybean casein diges medium. Untuk ALT, prinsip pengambilan kesimpulan itu berdasarkan pengamatan jumlah koloni yang tumbuh dalam 2 tingkat pengenceran berturut-turut. Dipertimbangkan, jika jumlah koloni pada kedua lempeng berada dalam rentang 30 sampai 300 koloni, maka angka lempeng total dihitung berdasarkan rumus tertentu dengan mempertimbangkan volume inokulum dan faktor pengenceran.
Jika jumlah koloni pada tingkat pengenceran yang lebih tinggi lebih dari 2 kali jumlah koloni pada tingkat pengenceran yang lebih rendah, maka angka lempeng total diambil dari tingkat pengenceran yang paling rendah atau yang lebih rendah. Jika tidak ditemukan koloni atau jumlah koloni kurang dari 10, maka hasil dinyatakan kurang dari 10 kali faktor pengenceran terkecil. Jika jumlah koloni melebihi 300, maka cawan akan dibagi menjadi sektor-sektor dan jumlah koloni dihitung proporsional untuk estimasi angka lempeng total. Jadi kesimpulan akhir itu diambil dari berdasarkan angka lempeng total yang diperoleh apakah memenuhi batas maksimum yang diizinkan oleh Pharmacope sehingga produk menyatakan aman dan memenuhi spesifikasi mutu mikrobiologi atau tidak. Lalu untuk APM sendiri yang pertama hitung nilai MPN-nya dari pola tabung positif dan negatif pada setiap tingkat pengenceran menggunakan tabel angka paling mungkin. Lalu yang kedua, bandingkan nilai MPN hasil uji dengan batas maksimum diperbolehkan dalam Pharmacope Indonesia untuk jenis produk dan jenis mikroorganisme yang diuji. Lalu yang ketiga, jika nilai MPN lebih kecil atau sama dengan batas maksimum, produk dianggap memenuhi syarat mutu mikrobiologi, sehingga aman dan layak untuk dipergunakan. Lalu keempat, jika nilai MPN melebihi batas maksimum, produk dianggap tidak memenuhi syarat mutu mikrobiologi, di mana hal ini menunjukkan adanya kontaminasi mikroba yang berpotensi membahayakan dan produk harus ditolak atau dikaji ulang. Dan untuk uji endotoksin, validitas uji dipastikan bila yang pertama, kontrol negatif dalam larutan tanpa endotoksin menunjukkan hasil negatif, yaitu tidak ada reaksinya. Lalu kedua itu kontrol positif, di mana larutan dengan endotoksin standar menunjukkan hasil positif sesuai dengan kriteria validasi. Lalu yang ketiga ada kurva baku endotoksin yang digunakan dalam metode fotometrik memenuhi kriteria rentang yang diizinkan. Untuk interpretasi hasil sampel dilakukan dengan membandingkan hasil reaksi, yaitu dalam hal ini pembentukan gel, perubahan kekeruhan, atau perubahan warna, terhadap nilai batas maksimum endotoksin yang ditetapkan berdasarkan dosis atau jenis sediaan obat. Lalu terakhir ada jika hasil uji untuk sampel menunjukkan adanya endotoksin di bawah batas maksimal, maka sampel dinyatakan telah lulus uji dan aman digunakan. Sebaliknya, jika kadar endotoksin melebihi batas, maka sampel tidak memenuhi standar keamanan dan harus ditindaklanjuti. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis, di mana untuk dislalitas, yang pertama itu faktornya dari jenis mikroorganisme dalam sampel, yang kedua ada kualitas dan validitas media kultur, kondisi lingkungan laboratorium dan teknik aseptik, lalu ada kondisi fisik dan kimia sampel, lalu ada proses sterilisasi, lalu ada pengambilan sampel dan jumlah sampel. Untuk ALT, faktor yang pengaruhnya itu ada kualitas dan sterilisasi media agar, lalu ada teknik pengambilan dan penanganan sampel, lalu ada proses pencairan dan pemanasan sampel pada media, lalu ada faktor pengenceran sampel, lalu ada kondisi inkubasi seperti suhu, waktu, dan posisi cawan, lalu ada kualitas air dan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, untuk APM, itu yang pertama, faktornya itu kualitas sampel dan homogenitas. Yang kedua, teknik pengenceran dan inokulasi. Yang ketiga, kualitas media kultur. Keempat, masa dan suhu inkubasi. Yang kelima, interpretasi hasil. Lalu yang keenam, ada kontaminasi silang. Untuk vaksin, pertama ada inhibitor kimia dalam sampel, yang kedua denaturasi protein, lalu ada kondisi pH sampel, lalu ada kontaminasi silang, faktor fisik, dan validasi media. Mungkin untuk kita sekarang mengenai evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia mikrobiologi dicukupkan. Diharapkannya dengan pemahaman ini dan penetapan standar ini, kita dapat menjamin keamanan dan efektivitas obat yang digunakan masyarakat. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa jadi acuan dalam menjaga kualitas produk farmasi di masa depan. Sebelumnya, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kurang kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.